Kita mah dulu kakak Edi. Kakak Edi. Wih, betul-betul itu kakak Edi. Apa yang terjadi halaman 1 tentang COVID kah atau tentang apa kita mau bahas ini besok? Besok halaman 1 Tribun itu masih terkait dengan dugaan data COVID di Sulsel itu dikurangi. Sunat ki. Yang terusnya tinggi tapi dikasih rendah ki. Saat dipublikasikan di BNPB. Ini berbahaya tuh ini kalau bikin senang-senang ki orang tetapi bahaya. Iya. Jadi ada tanggapan dari pakar. Ini hasil investigasinya Prof Idrus. Oh iya betul. Kan dia survivor survivor COVID orang apa namanya profesor yang pertama di Sulsel yang kena COVID. Iya, karena kita kan dikurang sampai 2.000. bahaya nih. Apa alasannya beda? Alasannya bisa dibaca di Tribun Timur besok. Iya. Tapi kalau di Sulsel itu membantah ki. Tapi ini kan beritanya apa namanya Tribun Timur edisi hari ini edisi hari Rabu tanggal 7 Juli itu kan HL-nya Tribun Timur itu soal data COVID yang dikurangi. Iya. Data COVID yang dikurangi itu apa namanya teriakannya Prof Idrus. Setelah data COVID dikurangi itu ternyata penambahan kasus harian di Sulsel itu sudah mencapai berapa tadi kepastian ini? Naik lagi 485 hari ini. Dari kemarin 300-an naik lagi sekarang 400-an. Wih. Sudah dekat nih setengah juta per hari. Apa setengah ribu? Hah? Sudah dekat nih setengah ribu. Setengah ribu ceritanya ini. Setengah ribu berarti 500. Dekat nih 500. Dekat 500. Lagi 15 itu sampai 500. 500. Ini tertinggi dalam triwulan kedua itu apa namanya sudah triwulan ketiga tertinggi setelah triwulan kedua itu di 2021. Triwulan pertama kan sempat tinggi, triwulan kedua rendah, nah masuk lagi triwulan ketiga ini naik lagi. Awal triwulan ketiga naik lagi tinggi tuh. Jangan sampai masyarakat tak nanti tuh mengira menurun nih. Jadi dia tidak ada nih. Tetap sekarang harus diwaspada. Iya. Harus tetap pakai masker. Betul. Harus tetap taati protokol kesehatan. Dan yang apa namanya yang menarik ini naik tiba COVID di Sulsel itu kasus harian itu meningkat di hari kedua pemberlakuan PPKM, perpanjangan PPKM di Makassar. Jadi naik pada saat 2 hari setelah hari kedua pemberlakuan PPKM di Makassar. Naik. Makassar kan selama ini selalu jadi penyumbang kasus terbesar di Sulsel. Iya. Mudah-mudahan nanti tidak separah di Jawa yang satu provinsi itu bisa sampai 10.000. Jangan lalu deh. Hayana. Jangan kalau sekarang kemana-mana ya. Iya, kalau tidak ki. Cukup di rumah. Iya. Ke rumah ibadah boleh. Iya, jangan sampai. Tapi tetap harus pakai masker. Betul. Bagus ini kita angkat ini di masjid itu yang tidak pakai masker deh. Iya. Di foto-foto. Oke deh. Ada lagi? Jangan kemana-mana kecuali ke rumah ibadah. Iya, jangan pergi dia tempat dugem kah? Tempat ibadah di. Tidak ada tempat hiburan malam sekarang karena tidak buka malam. Iya, sore aja. Tempat hiburan siang. Itu nih Tribun itu besok. Terusnya Tribun Timur masih soal apa namanya simpang siur data COVID di Sulsel. Oke kakak ini. Udah makin padeng. Dadah.
Iya. Masa tidak ada yang polisi? Kakak ikut? Belum selesai ya. Belum selesai. Baru 3. Oh, itu 4 mau. hari ini. Apa yang Baru 2 terjadi? kali. Halaman hari ini ada 4. Karena sakit sih Pak tentara, Pak polisi. Pak polisi. Iya. Lagi Pak polisi, jadi terpaksa diambil halamannya. Oh, dibagi-bagi. Dibagi-bagi. Ya sampai 1 sih halaman komunitas. Iya. Jadi untuk headline-nya halaman komunitas atau halaman 5 ya ada pelanggan. Iya. Apa hailnya? Untuk halaman komunitas mau bahas Finisi Hospitality bekerja sama dengan Yayasan Anak akan menggelar vaksin yang diusahakan untuk anak selama 1 pekan di Mall Finisi Point. Jadi kan sekarang anak usia 12 sampai 17 itu sudah bisa divaksin. Jadi mereka membuka kesempatan untuk anak-anak yang mau vaksin yang usia 12 sampai 17 itu di Mall Pipo mulai tanggal 12 Oca. Jadi supaya anak-anak juga bisa dapat vaksin yang vaksin COVID lah. Itu membahas itu. Terus ada juga untuk halaman komunitas. Itu mana demi tadi kau cak bingung bu. Terus bahas soal promo, ada kuliner baru di hotel teras kita, namanya Burger Besar. Burger besar. Udah tahu apa namanya, itu bukan dulu makanya kau cek saya namanya apa. Ada burger apa ini? Burger besar saja. Nah terus mana? Oh bukan kau cek itu halaman lain. Aduh itu kan saking banyaknya halaman jadi saya bingung apa gimana. Ya ini kan tadi itu yang vaksin untuk anak. Iya berlangsung 2 hari, Senin sampai nanti beda. Yang lain? Yang lain lagi? Yang lain ada Pelindo 4 kerjasama dengan tanggal 6. Dia menggelar vaksin lagi juga. Targetnya 6.000 warga. Dia untuk daerah sekitar Pelindo situ. Kemudian PLN latih petani jamur. UKM supaya semakin baik produktifnya mereka di masa pandemi begini. Iya. Kayaknya tahu itu ada di PLN deh. Dia bikin pelatihan tahu Kak Ocha supaya orang makin berilmu. Betul. Terus halaman 13 Kak Ocha isinya otomotif dengan kuliner. Untuk halaman otomotif itu soal bengkel Toyota tetap buka selama PPKM. Kan sekarang lagi PPKM. Iya. Lagi PPKM banyak yang tutup, banyak yang tidak beroperasi, banyak yang WFH. Tapi kalau bengkel kalau Toyota tetap buka selama PPKM ini sampai tanggal 20. Nah, terus dia ada juga promonya bagi yang sudah vaksin bisa dapat gratis oli 1 liter pada saat servis. Jadi punya kasih lihat yang sudah vaksin. Terus ada tips mencegah bocor halus pada ban, terutama yang bannya tubeless, supaya Anda setengah mati di jalan. Untuk yang kuliner Kak Ocha, kuliner tepi sawah di Sidrap. Nah itu kan lagi terkenal nih sekarang, tempatnya bagus, terus makanannya tradisional, ada makanan khasnya itu kayak paleko, ada juga makanan lawa bale. Tau kayak apa lawa bale? Lawa bale. Lawa bale pokoknya DBS itu salah satu makanan khasnya. Kuliner ala tepi sawah Sidrap. Di situ juga Pak Menteri SCL singgah makan waktu dia ke Sidrap. Dia katanya tertarik mau ke sana jadi singgah karena terkenal. Iya. Nah, terus untuk halaman selanjutnya adalah halaman 3. Halaman 3 itu halaman bisnis. Halaman 3 kita bahas. Tidak ada. Tanya itu. Mana itu? Halaman 4 mau lupa ya? Halaman 4 itu serapan dana pemulihan ekonomi nasional. Sekarang kan Indonesia lagi agak jatuh karena COVID kalau jatuh, jadi ada suntikan dana dari pemerintah. Nah untuk di Sulsel sudah mencapai serapannya sudah mencapai 4,71 triliun. Itu untuk macam-macam kok, jadi kayak untuk dana-dana bantuan, misalnya kayak program keluarga harapan, bantuan sosial tunai, untuk UKM, jadi pokoknya totalnya sudah tersalurkan 4,71 triliun.
Kalau secara nasional sih totalnya 699 triliun. Dede. Mau semua itu deh. Bukan Oh, juga iya. pinjaman. Ada program tukar sampah jadi tabung emas di Pegadaian kalau nggak. Tahu. Jadi bekerja sama dengan bank sampah, dia misalnya kayak sampah tuh dinilai, nanti itu uangnya dijadikan tabungan emas. Nanti lama-lama bisa punya emas. Terus ada juga ini tulisannya dari Kontan, kalau Indonesia kini termasuk bukan negara berpenghasilan yang bagus, dia masuk turun ke levelnya Indonesia ke negara penghasilan menengah ke bawah. Kasihan. Karena pendapatan per kapita Indonesia turun selama 2020 ini, dari 2019 2020. Tadi mi tahu atau? Gitu, Mi kan dulu sempat naik, terus sempat tinggi, tapi kemudian ya begitu, Mi. Ya begitu, Mi. Oke deh kakak Iko. Kaca, misalnya ada halaman 1 dulu Iya. selesai, halaman 3. Dah. Selamat kakak Riba. Kenapa? Ada halaman 3, kenapa ya halaman 3 apa sih? Tadi di serunya itu di Apa itu seru? Spanyola dengan Oh, Italiola. Italiola. Spanyola, Italiola. Iya, kita Italiola lah. Ya, sama-sama saja. Jadi Karena tim saya sudah gugur Perancis, jadi kita Ya. mana-mana toh. betul. Saya dukung Denmark ini. Saya demat di saya ini. Mudah-mudahan kau dan dia juara dunia. Juara dunia. Juara Eropa pada. Oh, ini. Kita bagi dulu. Ketongian kuming abu ini. Iya. Tidak tahu bedakan Piala Eropa, Piala Dunia tidak tahu bedakan itu. Masa? Tuming. Kuming iya. PSM jadi mem dia tahu itu. SM juga. Sama aja. Tidak tahu bedakan itu Piala Dunia itu apa, Piala Eropa apa. Masa? Kopa juga mungkin nak bilang Tidak gitu. tahu. Paceto gitu. Tapi dia ingat ketahuan kalau pemain-pemain tahun-tahun 90-an. Karena nih sebelumnya ke sini hafal memang mi. Iya. Namanya pasti salah lagi sebutnya lagi. Beli biasa pakai itu ke makanan, pakai ciki-ciki yang ada. Iya. Dia hanya sih Iya. pemain bola. Roberto Baggio, Raul Gonzalez, Masa? begitu yang ada dia begitu. Oh, Kemarin dia bilang begitu. begitu. Iya. Apa Pak ini? Paling ya halaman Super Bowl ini review pertandingan terkait lolosnya Italia ke final Piala Eropa. Terus si Spanyol ya keberuntungan mereka sudah berhenti karena mereka kan sudah pernah menang adu penalti lawan Swiss, masa mau menang lagi? Iya Cukup kak. itu sudah itu Sudah keberuntungan. mi deh. Cuma masa adu penalti mau 2 kali menolong. Satu kali gitu. Terus bagus juga nih Kakak Ocha. Ya nanti kan sebentar subuh dini hari nih. Iya, wih. Iya, Denmark lawan Inggris ini. Deh seru nah itu deh. Nah itu Tribuners bisa memantau di channel YouTube Tribun Timur itu ada preview dan prediksi antara Denmark melawan Inggris. Di situ Tribun Timur mengetengahkan narasumbernya adalah Irvin Museng Musa. bersama Abu. Oh. Abu Tumbing. Iya. Bukan Tumbing Abu. Tumbing Abu. Iya. Itu yang tidak bisa membedakan Piala Eropa dengan Piala Dunia. Tapi cocok kita tahu dia. Iya tahu. Prediksinya benar ki? Jadi dia dukung Denmark juga kau Cak. Denmark juga. Iya, nah dukung Denmark. Rata-rata memang begitu orang yang tidak tahu Tapi bawa itu. masalahnya dia tahu itu kau Cak. Tahu nama ibu kota negaranya Copenhagen. Jumlah penduduknya pun nggak tahu. Kami memang bolak-balik ke sana itu. Itu tahu Tumbing itu. Iya. Nah, apa lagi kau Cak? Halaman 1. Oh, halaman 1 ya. Paling sih masih seputar review tentang lolosnya Italia ini. Oh iya. Mungkin bagus kalau dilihat dulu anunya. Mana ya? Benar sedikit. Tampilannya itu seperti apa? Jadi Apa itu? berdiri di mana kita ini nanti final? Saya di Denmark. Sama kita Kita mendukung yang tidak diunggulkan. Iya betul. Iya. Ada bedanya ada bertanya. Apa Ada sih? masuk pesan. Mau sewa apa Oca? Jangan mau sewa deh. Ti amo Federico. Itu dia. Ini yang cetak golnya kemarin ini Penentu. Federico. Bukan penentu Cicu. Cetak gol yang membuat Italia unggul. Iya. Tapi kan kemudian disamakan sama Alvaro Morata. Iya. Yang kemudian adu penalti penendang terakhirnya Alvaro Morata
dan tangkap kipernya Italia Gianluigi Donnarumma. Oh, Dede. Iya, gagal lah. Begitu. Skor 3-2. Seru benar. Baru adu penalti tong Coppa Italia itu Argentina. Lawan Peru juga begitu. Jago kipernya Argentina deh. Dia tahan di penaltinya. Mantap jago tadi. Dapat. Hilman tahu 4. Hilman 4 dia. Lebih jago lagi. Lebih jago lagi. Pastinya lolos gitu di Piala Eropa. Iya deh. Atau Copa America dia. Iya deh. Tapi masalahnya kompetisinya di Liga Indonesia. Bagaimana sampai di Eropa? Kecuali. Iya. Kalau direkrut sama klub Eropa. Iya, coba saya dulu. Siapa ada Siapa tahu teleponnya kalau itu dia? kita cerita-cerita begini dengar si pemantau bakat dari klub Eropa. Sampai ini. Iya, toh. Sampai. Itu bagus kita supaya sampai. Iya. Nah ini anunya terkait dengan review Italia ini lolosnya. Ini kita benar. Ini bayangkan tuh, ini Italia lolos ke final Piala Eropa ini tuh. Ini justru kita tahu kau siapa. Italia ini tidak lolos di final Piala Dunia 2 tahun yang lalu. Iya betul. Jadi dia menunjukkan saat ini dia pantas. Raja Eropa. Dia berusaha. Sanggup tuh dia juara Piala Dunia 2006. Betul. Waktu konflik di Calciopoli tuh di klubnya yang kemudian disanksi beberapa klub Sama FIFA iya. Justru kemudian dia jadi juara dunia. Yang sampai begini. Iya, Juara dunia tidak lolos kualifikasi juara dunia, Piala Dunia. Nggak pakai nanti dia juara. Iya, bisa jadi tahu. Bisa tetap Denmark. Denmark jadi. Kenapa Denmark? Karena Denmark itu suka meledak-ledak. Iya, Bisa namanya pancing dinamik orang juga iya. tuh. Tapi deh beratong Inggris sih ini mau dijagokan juga Inggris kau cakap. Iya deh. Tuan rumah juga Inggris. Inggris ini mengkampanyekan adalah football come home. Itu pulang kampung ceritanya. Karena nenek moyangnya dia adalah penemu sepak bola dan lama tidak pernah juara ini. Betul tahu. Jadi kadang-kadang pusing tau kita mau dukung mana Denmark atau Inggris ini. Denmark mau deh. Denmark. Gimana tadi bener? Cocok kita. Yo. Banyaknya. Pak Wali masuk cocok Dikala minta timku saya Belanda. Oh gitu, undang kita Pak Wali nanti untuk bincang bola edisi spesial final. Oh iya Dik. Chat dulu kan. Oh sebentar saya telepon Habis ini kapan tahu? Hari Minggu. Hari Minggu? Berarti. Hari Sabtu. Iya. Jam berapa? Iya, jam 4 sore, jam 5 sore toh. Iya Dik. Iya. Dengan partner nih. Kita sih. Dik, Pak Bupati. Salah satunya toh. Kalau datang dua-dua lebih bagus. Oh iya betul. Jadi hari Sabtu toh? Iya. Oke, final. Toh? Iya, karena itu. Tapi kalau datang toh Ibu Indah, salah satunya mau ini Dik, saya yang bisa dihubungi Dik. Mudah-mudahan datang semua. Karena ada juga perebutan tempat ketiga juga. Oh iya, cocok ya. Jadi besok saya hubungi Pak Wali dengan Pak Adnan. Iya, untuk hari Sabtu. Malam Minggu tuh? Malam Minggu. Oke deh. Oke, panik Kak Ripe. Dah maki. Yang mau kita kasih tahuan. Oh iya. Cerita. Betul. Besok jam 2 live report, jam 3 Tribun Bisnis Forum, kemudian jam apa lagi ya? Oh jam 9, jam 9, jam 7 malam, setengah 8 malam kata None juga ada. Itu yang ceritanya. Pokoknya plotot itu tongkrong itu YouTube-nya Tribun Timur Tribuners. Banyak menarik kualitas. Di kerennya Tribun Timur Dik. Ayo, nah. Tidak ada orang nih.